Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah kita secara online. Meskipun secara online saya percaya itu tidak akan membatasi semangat Bapak Ibu, kerinduan Bapak Ibu untuk lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Baik, kita akan memulaikan kembali ibadah kita. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kami meskipun secara online. Namun itu tidak mengurangi semangat kami, kerinduan kami akan Tuhan. Oleh karena itu berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus naungi kami, Roh Kudus melingkupi kami, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera Allah, sukacita Allah turun memenuhi kami melalui ibadah pada hari ini. Semua yang terlibat di dalam pelayanan ibadah secara online, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Terima kasih. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami untuk kami melaksanakan ibadah kami pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan, bila kuasa Roh Kudus menyertai kami, hanya di dalam nama Yesus kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Sama-sama yang siap katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk kasih dan kemurahan yang diberikan kepada kami. Walaupun dalam kondisi sulit, kami percaya Engkau akan memberkati, bahkan Engkau melindungi dalam kondisi pandemi saat ini. Kami bersyukur dan inilah doa kami, inilah kerinduan
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati melalui pujian yang dinaikkan bersama-sama, meskipun secara online. Amin. Baik, saatnya kita akan kembali bersama-sama mempersiapkan hati kita dan mempersiapkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan sebagai suara Tuhan yang akan kita terima pada hari ini melalui khotbah yang akan saya sampaikan. Oleh karena itu, siapkan hati, siapkan pikiran, dan fokuskan hati dan pikiran Bapak Ibu kepada firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memberkati kita, mendorong kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan pikiran kami untuk kami dapat menerima yang terbaik daripada-Mu melalui firman Tuhan yang akan bersama-sama kami pelajari pada hari ini. Dan kami percaya yang terbaik daripada Tuhan, tentunya itu juga yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu, ajarkan kami memiliki hati yang mau terbuka, menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhanlah yang akan menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Roh Kudus berkati, Roh Kudus urapi, Roh Kudus berikan hikmat, pengertian, pemahaman yang benar bagi kami, untuk kami boleh menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Hamba akan menyampaikan, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus ambil alih, kuasai hati dan pikiran hamba, sehingga yang keluar dari bibir mulut lidah hamba itu berasal daripada isi hati Tuhan. Intimidasi iblis yang mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan ditolak patahkan dalam nama Yesus. Tapi bila kuasa Roh Kudus bekerja, hanya di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan buka di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Mari buka Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Bapak Ibu simak baik-baik, saya akan bacakan ayat firman Tuhan pada hari ini. Dengarkan demikian bunyi firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama melalui khotbah yang saya bagikan pada hari ini, saya beri judul Setiap Waktu. Sekali lagi, saya beri judul Setiap Waktu. Ada salah satu syair lagu yang berbunyi, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku namun karena rohmu. Yesus, kau yang kupegang teguh, engkaulah Tuhan, engkaulah Raja. Nah, di sini melalui syair lagu ini, si pengarang lagu ini berkeinginan supaya hidupnya atau supaya dirinya itu dan orang-orang yang menyanyikan lagu ini, yaitu orang-orang Kristen, hidupnya memiliki kehidupan yang berdasarkan, yang berlandaskan firman Tuhan di setiap waktu. Bukan sewaktu-waktu, tetapi setiap waktu. Ada juga sebuah lagu yang berbunyi juga seperti ini. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Nah, sama seperti pengarang lagu ini juga, kita dapat melihat bahwa si pengarang lagu ini juga berkomitmen untuk dia dapat memuji Tuhan setiap waktu di dalam hidupnya. Nah, tentunya ini sesuatu yang sangat baik ketika puji-pujian ini juga menjadi kenyataan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua. Mengapa? Kalau kita melihat, mengapa? Karena itu akan membuat
Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat saya seperti kerinduan sang pengarang lagu ini juga, membuat kita semua serasa semakin dekat dengan Tuhan, serasa dekat dengan Tuhan, membuat hubungan kita semakin intim, semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan. Dan kita dapat menikmati bahwa betapa indahnya kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Hana adalah salah satu, kalau kita melihat dari tokoh-tokoh Alkitab, dari sekian banyaknya tokoh Alkitab yang mempunyai kedekatan, keakraban atau keintiman dengan Tuhan, Hana adalah salah satunya. Nabi perempuan loh, tapi dia seorang nabi. Nah, kedekatan Hana ini dapat kita melihat, dapat kita lihat, di mana ditunjukkan di dalam bentuk ibadahnya Hana, dicatat oleh Injil Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Ditunjukkan kedekatannya dengan Tuhan itu dalam bentuk ibadahnya. Paling tidak kita dapat melihat ada tiga hal yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita, dijadikan teladan bagi kita, dijadikan contoh bagi kita, yaitu saudara dan kita semua, yang berkaitan dengan ibadahnya Hana. Sekali lagi, yang berkaitan dengan ibadahnya Hana. Yang pertama dikatakan siang dan malam. Hana sepenuhnya mengabdikan. Tadi katakan yang pertama adalah siang dan malam. Hana sepenuhnya mengabdikan dirinya kepada kegiatan-kegiatan ibadah siang dan malam dikatakan. Memang kalau kita melihat, Hana itu tidak bekerja, makanya dia bisa sepenuh hidupnya mengabdikan dirinya pada kegiatan-kegiatan ibadah di baitnya Allah. Dan memang teladan Hana di dalam siang dan malam melaksanakan ibadahnya di bait Allah itu tidak bisa kita ikuti sepenuhnya, saudara. Tidak bisa kita teladani sepenuhnya. Tetapi yang kita teladani adalah sesuatu yang baik dari diri Hana. Kita tidak bisa meladani karena kita semua masing-masing kita bekerja, kita beraktivitas, melakukan aktivitas kita hari-hari untuk apa? Untuk menafkahi kehidupan kita, menafkahi keluarga kita. Jadi kita harus bekerja, tidak berdiam diri saja. Kemudian saya mengajak saudara, ayo datang ke gereja, laksanakan ibadah saudara siang dan malam. Tidak. Tetapi di sini kita bisa mengikuti dalam hal kesetiaan Hana di dalam beribadah kepada Tuhan. Bukan setiap hari kita harus ada di dalam rumah Tuhan untuk melaksanakan ibadah kita tanpa kita bekerja, nggak bisa juga. Kecuali misalnya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memang hidupnya ya kan dari pelayanan, memang mereka bergelut di dalam bidang kerohanian, ya mereka wajar kalau melaksanakan ibadah siang dan malam. Karena itu bidang pelayanan mereka. Mereka bergelut di bidang kerohanian. Berbeda dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semuanya. Bapak Ibu harus bekerja, menafkahi istri, anak, untuk menghidupi Bapak Ibu sekalian dan sebagainya. Jadi nggak mesti seperti Hana, tapi teladan Hana itu kita contoh di dalam hal yaitu ibadahnya siang dan malam, berarti kerinduannya kepada Tuhan siang dan malam. Jadi sini prinsipnya adalah siang malam. Di sini sebenarnya adalah berbicara tentang atau ngomong tentang kesiapan, tentang kesediaan, yaitu kita sebagai orang Kristen untuk kita terus-menerus berada dekat dengan Tuhan. Kerinduan kita akan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Nah, setiap kita orang Kristen, setiap kita orang yang percaya, kita haruslah mempunyai prinsip ini di dalam kehidupan kita. Makanya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, yaitu jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, itu sebagai ibadah kita juga kepada Tuhan. Tidak hanya ibadah minggu, persekutuan doa, kemudian KKA yang dilakukan di gereja kita atau komsel,
Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan pun sebagai bentuk mungkin dikatakan ibadah kita kepada Tuhan, yaitu pengucapan syukur kita itu ibadah juga kita kepada Tuhan. Makanya jika engkau makan atau engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk apa? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, kita melihat tidak hanya bentuk ibadah Hana kita lihat siang dan malam, tetapi yang kedua kita melihat puasanya Hana. Puasanya Hana ini kita lihat Hana beribadah juga dalam bentuk berpuasa. Puasa adalah hal yang sangat umum pada saat itu untuk dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi. Nah, saking umumnya puasa ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan saja, tanpa ada suatu makna rohani di dalam diri orang-orang yang melaksanakan puasa pada saat itu, tanpa ada makna rohani yang mendalam. Bahkan dikatakan orang Yahudi, secara khusus orang-orang Farisi, mereka itu puasa hanya untuk kebanggaan diri pribadi mereka. Makanya Tuhan Yesus tuh menegur dengan keras orang-orang yang berpuasa pada saat itu, yaitu berpuasa itu jangan seperti orang munafik. Artinya itu apa? Untuk menunjuk-nunjukkan diri seolah-olah dia adalah orang yang rohani. Matius 6 ayat 16 sampai ayat 18. Artinya di sini puasa itu menunjukkan sebetulnya kepada kita tentang disiplin kita di dalam berpantang makanan untuk tujuan rohani. Nah, ada 3. Yang pertama, bentuk puasa itu. Nah, bentuk puasa itu ada 3 yang dikatakan oleh Alkitab. Yang pertama itu puasa biasa, puasa yang berpantang semua makanan, yang keras maupun yang lembut. Berarti tidak ada satupun makanan masuk dalam tubuh jasmani kita, tetapi tidak berpantang air, berarti dia bisa minum. Boleh minum, itu puasa yang pertama. Ya kan, 3 bentuk puasa, ya puasa yang pertama itu bentuk pertama. Bentuk yang kedua adalah puasa yang sepenuhnya puasa tidak makan, puasa tidak minum. Tetapi puasa ini tidak dianjurkan untuk lebih dari 3 hari. 3 hari 3 malam saudara tidak makan, tidak minum, saudara masih bisa bertahan, saudara masih bisa kuat, masih bisa mampu sambil melakukan aktivitas saudara. Tetapi lebih dari itu tidak bisa. Kenapa? Tubuh kita membutuhkan air. Lebih dari 3 hari, dehidrasi itu akan membahayakan diri kita sendiri. Makanya kita paling tidak berpuasa berpantang dengan makanan itu paling bisa itu 3 hari kita paling mampu, paling kuat. Mungkin ada orang lebih, tapi dia dengan disertai dengan minum air. Nah, jangan kita melihat di dalam Alkitab seperti halnya Musa dan Elia. Mereka, buktinya Musa dan Elia bisa berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makanan, tanpa minum. Bisa. Tetapi puasanya Musa dan Elia ini adalah dalam keadaan adikodrati. Berarti kan di luar dari kekuatan manusia, tetapi ada kekuatan Tuhan di dalam diri mereka. Musa bertemu dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Kenapa? Adikodrati. Elia berjalan selama 40 hari 40 malam tanpa makan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja dalam keadaan adikodrati. Ada beberapa tahun yang lalu itu, kalau nggak salah saya, anak-anak remaja heboh-hebohnya mereka puasa, akhirnya di Bandung kalau nggak salah saya, di hari ke-30 sekian meninggal. Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Hari 30 sekian meninggal dunia. Kenapa? Kekurangan cairan di tubuhnya, udah nggak tertolong. Yang ketiga adalah puasa sebagian. Puasa sebagian adalah puasa pembatasan makanan, bukan makan sama sekali, tidak makan sama sekali. Makan tetapi dibatasi makanannya. Contohnya puasa siapa? Puasanya Daniel dalam Daniel pasal 10 ayat yang ketiga, yaitu Daniel tidak makan makanan daging-dagingan, kemudian tidak mencemari dirinya dengan minum-minuman saat itu, ya kan, bersama-sama raja-raja dan sebagainya. Tetapi dia hanya makan sayur-sayuran. Artinya di sini bahwa puasa sebagian itu pembatasan makanan, bukan berarti tidak makan sama sekali, tetapi Daniel makan sayur-sayuran kayak orang vegetarian jadinya. Tapi kadang vegetarian mungkin masih makan nasi ya. Dia enggak makan nasi, tetapi makan sayur-sayuran, tidak makan daging dan sebagainya, tidak mencemari dirinya dengan minuman-minuman keras. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua dikatakan
ada 3 berpantang makanan untuk tujuan rohani. Yang pertama tadi adalah 3 bentuk puasa yang utama yang dikemukakan oleh Alkitab. Kemudian yang kedua adalah Yesus sendiri, puasanya Yesus. Yesus sendiri berpuasa. Nah, berpuasanya Yesus itu mengajak untuk mendisiplin diri kita juga. Yesus sendiri disiplin di dalam berpuasa. Berarti ini mengajarkan kepada kita untuk kita mendisiplin diri kita juga untuk berpuasa. Mengapa? Karena puasa itu seharusnya menjadi bagian di dalam diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Puasa harusnya menjadi bagian dalam diri kita dan sebagai suatu tindakan persiapan kita untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu yang kedua yang dijabarkan oleh Alkitab. Yang ketiga yaitu berpuasa yang disertai dengan doa. Tentunya puasa yang disertai dengan doa ini tentunya puasa yang mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menghormati Tuhan, makanya kita berpuasa. Tujuannya apa? Untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Makanya kita membutuhkan Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui berpuasa. Yang ketiga yaitu meratapi dosa dan kegagalan kita yang sudah kita lakukan, yang kita sudah perbuat yang menyakitkan hati Tuhan, kita berpuasa. Yang keempat menunjukkan yaitu pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan kita memberikan diri kita kepada Tuhan untuk apa? Untuk mengubahkan hidup kita, dan kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengubahkan maksud Tuhan untuk menghukum kita. Itu puasa menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh agar kita dapat mengubahkan maksud Tuhan yang untuk menjatuhkan hukuman atas hidup kita. Seperti contohnya kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 5 sama ayat yang 10, yang mana saat itu kita lihat bahwa Yunus diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan kabar kepada bangsa Niniwe bahwa Allah akan menjatuhkan hukuman atas dosa-dosa mereka. Memang ceritanya akhirnya Yunus menyimpang, tapi akhirnya balik lagi, ya kan? Kemudian dia menyampaikan kabar bahwa Allah akan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Niniwe. Tetapi bangsa Niniwe sadar, akhirnya mereka bertobat. Pertobatan mereka tunjukkan dengan apa? Merendahkan diri di hadapan Allah, menghormati Allah, mengakui kesalahan mereka, dan tidak lagi mau melakukan pelanggaran mereka. Bahkan rajanya menyerukan untuk semuanya berpuasa, bahkan sampai hewan ternak pun berpuasa, menunjukkan tanda pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga murkanya Allah, maksudnya Allah untuk menghukum bangsa Niniwe dibatalkan. Inilah puasa. Kemudian selanjutnya adalah untuk memperoleh petunjuk. Waktu kita berpuasa untuk memperoleh petunjuk daripada Tuhan, untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dapat mengetahui apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa sih yang menjadi rencana Tuhan atau ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya puasa juga itu dikatakan yang ketiga adalah disertai dengan doa. Ini mempunyai tujuannya untuk apa juga, yang selanjutnya adalah untuk sebetulnya mendisiplinkan tubuh kita agar kita dapat menguasai diri kita. Makanya guna puasa itu sangat banyak sangat bermanfaat kalau kita melaksanakan puasa. Saya dan istri, bahkan Bu Yeti di rumah juga berpuasa. Setiap hari Jumat kami berpuasa. Terkadang saya nggak berpuasa karena saya ada sedikit masalah di lambung. Jadi kadang saya tidak puasa, tetapi kadang kalau sudah fit saya berpuasa. Istri saya berbeda lagi puasanya. Setiap awal bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia berpuasa. Nah, bahkan di rumah kami tidak hanya saya, istri saya dan Ibu Yeti, bahkan sampai hewan peliharaan saya pun saya puasakan juga, saudara. Saya puasakan, semuanya puasa. Jadi dalam satu hari itu tidak makan, tidak minum. Nah, ini kami lakukan. Untuk apa tujuannya? Juga ada untuk mendisiplinkan tubuh jasmani kami, untuk mendisiplinkan diri kami agar kami dapat menguasai diri kami karena puasa ini. Itu tujuannya. Jadi kalau kita melihat Hana ini berpuasa dalam rangka untuk apa? Sebetulnya puasanya Hana ini dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Begitu juga saudara dan saya, seharusnya pada saat kita berpuasa,
kita haruslah lebih lagi sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berpuasa untuk lagi lebih sungguh-sungguh agar apa? Agar kita memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan ketika kita melaksanakan puasa kita. Mengakui akan setiap kelemahan dan dosa kita, kemudian mengakui akan kehebatan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi hanya dengan cara inilah berpuasa sebagai suatu pengakuan akan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Maka Tuhan akan mau selalu dekat dengan kita. Bukan berarti dia tidak dekat, tapi seringkali kita yang menjauh dari Tuhan, sehingga Tuhan mau dekat dengan kita lebih lagi, dan kita pun lebih lagi mau mendekat dan melekat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, kita melihat dari ibadahnya Hana ini setiap waktu. Yang pertama tidak hanya siang dan malam, tetapi kita melihat ibadahnya itu dari puasanya. Kemudian yang ketiga, kita melihat tidak hanya dari puasanya Hana, tetapi juga doanya, yang dikatakan firman dari doanya. Jadi Hana tidak hanya memperhatikan jam-jam doanya seperti orang Yahudi pada umumnya pada saat itu, tetapi Hana juga dikatakan dia mau menyangkal dirinya dan hidup di dalam doa setiap waktu. Memang gak mudah saudara kita mau berdoa setiap waktu, tetapi ini yang dilakukan oleh Hana setiap waktu dia berdoa. Nah, teladan Hana ini sebetulnya sejalan dengan nasihat daripada seorang rasul yang kita tahu, yaitu Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 17, yang mengatakan tetaplah berdoa. Ini sejalan dengan nasihat Rasul Paulus. Tetaplah berdoa, teladan dari Hana ini. Artinya di sini bukan berarti Bapak Ibu, saya mau katakan setiap waktu kita melipat tangan kita, setiap waktu kita menutup mata kita, kemudian kita berdoa. Bukan. Kalau saudara sambil berjalan, tutup mata, lipat tangan sambil berdoa, saudara nggak tahu arah jalan saudara kemana. Itu berbahaya. Nggak mungkin kan? Saudara harus melihat langkah kaki saudara, ya kan, jalan saudara kemana. Nah, jadi maksudnya gini, bukan kita melipat mata, melipat tangan, menutup mata setiap waktu. Tetapi di sini hidup kita itu harus dipenuhi selalu, setiap saat, setiap waktu itu dengan apa? Dengan komunikasi kepada Tuhan. Berarti setiap saat, setiap waktu kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu maksudnya. Kita mau makan, ingat Tuhan, berdoa, betul nggak? Kita mau tidur, ingat Tuhan, berdoa. Itu namanya komunikasi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kemudian kita mau bekerja, kita ingat Tuhan, berdoa, betul nggak? Kita mau melakukan segala sesuatu ini dan itu, kita ingat Tuhan, kita berdoa minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, agar Tuhan apa? Membuat berhasil, membuat maju, membuat peningkatan hidup kita. Itu namanya komunikasi dengan Tuhan setiap waktu. Itu namanya juga kita berdoa setiap waktu kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku akan melakukan suatu pekerjaan yang sulit. Tuhan, tolong aku, berikan aku hikmat dan mampukan aku untuk melakukan pekerjaan ini. Itu sama juga dengan sebagai doa kita setiap waktu. Tuhan, aku mau pergi nih, tapi jalan sana berbahaya. Berikan hikmat Tuhan, aku harus melalui jalan yang mana nih Tuhan. Berarti kan kita berdoa setiap saat, setiap waktu, selalu mengingat Tuhan. Kita berdoa, minta pertolongan, minta pimpinan, minta perlindungan daripada Tuhan. Ini artinya saudara. Bukan berarti setiap waktu kita melipat tangan kita, menutup mata kita, kemudian kita berdoa. Bukan hanya itu. Kalau saudara lakukan setiap waktu saudara, setiap detik saudara, lipat tangan, tutup mata, sambil berjalan, sambil berdoa, ya saudara bisa nggak karu-karuan nanti. Bukan gitu maksud saya. Tetapi maksudnya dalam seluruh aktivitas kehidupan kita,
Baik saudara mau tidur, saudara bangun tidur, saudara mau makan, kemudian saudara mau jalan keluar dari rumah, saudara pulang dari rumah, berdoa, mengucap syukur dan sebagainya. Inilah maksudnya teladan daripada Hana yang Rasul Paulus katakan juga, tetaplah berdoa. Berarti kita berdoa di setiap saat, setiap waktu. Melihat orang ya kan yang dalam kesulitan, dalam kesukaran, kita berdoa, Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan jalan keluar, pertolongan. Tuhan tolong, kalau berkati aku dengan berlimpah, ada Tuhan, biarlah Tuhan pakai aku menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Itu kan kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan, meskipun sambil berjalan, sambil bekerja, ini pandemi ini kok belum berakhir Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Tuhan tolong curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu Tuhan, sehingga pandemi ini dapat berlalu ya Tuhan. Tuhan tolong pemerintah, agar pemerintah diberikan hikmat kekuatan untuk mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Itu kan sama kita berdoa setiap saat, setiap waktu. Tuhan tolong jamah hati klien saya Tuhan, biar hatinya terbuka Tuhan, mau menerima tawaran-tawaran produk yang akan kutawarkan kepada klienku ya Tuhan. Itu kan sama kita berdoa setiap waktu. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya dari firman Tuhan ini yang saya beri judul setiap waktu, diambil dari ibadahnya Hana. Nah, kalau kita meneladani Hana ini, itu bukan berarti, saya mau katakan sekali lagi, kita harus meninggalkan semua pekerjaan kita harus meninggalkan semua aktivitas kita. Bukan. Tetapi di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aktivitas kita, aktivitas Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian harus mendasari atau mengawalinya dengan hidup beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu mengawalinya dengan beribadah kepada Tuhan melalui doa, melalui pujian, penyembahan Bapak Ibu, maka saya percaya Tuhan tetap yang menjadi nomor satu. Berarti di dalam kehidupan Bapak Ibu, ketika Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan Bapak Ibu, menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan Bapak Ibu, maka segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu kerjakan, akan dibuat maju dan berhasil oleh Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala kita dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini teladan melalui kehidupan seorang nabi, perempuan yang bernama Hana, ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengawali hari-hari kami mengawali hidup kami, sehingga hidup kami betul-betul menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terlebih hidup kami boleh menjadi suatu hidup yang memiliki hubungan yang dekat, memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, baik di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Ibadah kami tidak mesti kami harus tinggal di dalam gereja dan setiap hari kami beribadah, kami memuji Tuhan dan berdoa, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kami ini, biarlah kami menunjukkan tanda ibadah kami seperti halnya yang dilakukan oleh Hana. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan, kami perbuat, bahkan apa yang kami pikirkan, biarlah kembali semua itu hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan, karena itu adalah bentuk ibadah kami kepada Tuhan. Karena ketika kami melakukan semua itu, kami percaya kami akan memiliki suatu hubungan yang intim, dekat, akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang singkat pada hari ini. Tapi biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami, firman-Mu ini boleh semakin hari membuat kami semakin memiliki kerinduan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini. Dan kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari tundukkan kepala kembali dan kita akan bersama-sama berdoa. Yang terutama kita berdoa juga buat bangsa dan negara kita pada saat ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Meskipun secara online dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan sudah tolong. Dan lawatan Roh Kudus sudah menjamah melawat kami, yang memberikan damai sejahtera bagi kami, sukacita, semangat yang baru bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang minggu ke depan hidup kami dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu juga Tuhan. Dan Tuhan tolong hindarkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan dihindaki. Jauhkan kami juga dari wabah yang sedang merebak saat ini. Tapi Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, malaikat-Mu memagari, membentengi. Dan di dalam setiap pekerjaan, aktivitas kami, Tuhan tolong, bila Tuhan buat maju dan berhasil, sehingga nama Tuhan juga ditinggikan dan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami akhiri, kami mau berdoa terlebih dahulu buat bangsa dan negara kami, dan buat kota di mana kami berada pada saat ini. Kami berdoa, pulihkan bangsa kami, Tuhan tolong lalukan bangsa kami dari wabah ini Tuhan. Biarlah adalah solusi yang terbaik, sehingga betul-betul pandemi ini boleh berlalu Tuhan. Kami boleh beraktivitas kembali dengan leluasa, terutama kami boleh beribadah dengan leluasa. Bersama-sama dengan saudara seiman berkumpul, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, berikan hikmat bagi mereka untuk dapat mengatasi pandemi ini juga Tuhan. Dan berikan kami sebagai masyarakat yang mau dengar-dengaran, taat dan patuh pada pemerintah, bahkan melaksanakan prokes dengan baik dan benar Tuhan. Karena itu juga sebagai tanda bahwa kami bersama-sama dengan pemerintah bekerja sama untuk memutus penyebaran dari mata rantai virus atau wabah atau COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong kami juga sebagai masyarakat di dalam nama Yesus. Berkati di mana kota kami berada saat ini, baik secara khusus kami yang ada di Pulau Bali juga Tuhan tolong. Berkati kota di mana kami berada, pulau di mana tempat kami tinggal. Mari Tuhan memberkati, karena dalam perekonomian saat ini yang sedang sulit, kami percaya Tuhan akan membuka jalan. Yang kekurangan Tuhan akan cukupkan, yang kekurangan Tuhan akan limpahkan di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa buat jemaat Tuhan, berkati apa yang menjadi kebutuhan keperluan jemaat Tuhan hari lepas hari, bahkan Tuhan limpahkan sehingga boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Impian-impian, harapan-harapan jemaat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan, bahkan sepanjang 1 tahun ke depan juga nih Tuhan, yang mana kami sudah masuk pertengahan tahun ini, biar kiranya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan Tuhan jadikan semua itu kenyataan, dan biar nama Tuhan juga dipermuliakan. Ajarkan terus kepada jemaat Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Berdoa biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun atas setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan atau mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan dan imanilah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem, Bezem Hamasiah.